Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irin Indriasari dari kelas S1 asal D3, program studi akuntansi dengan NIM 01031482225027. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah akuntansi minyak dan gas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu akuntansi minyak dan gas. Industri minyak dan gas bumi merupakan sektor penting di dalam pembangunan nasional, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan energi dan bahan baku industri di dalam negeri, maupun sebagai penghasil devisa negara sehingga pengolahannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Secara garis besar, ada 4 aktivitas utama dalam industri migas ini, yaitu yang pertama, aktivitas eksploitasi dan produksi yang dikenal dengan aktivitas hulu. Kedua, aktivitas processing atau penyulingan yang disebut juga dengan aktivitas hilir migas. Ketiga, ada aktivitas transportasi. Dan keempat, ada aktivitas marketing. Menurut Brock dan Horace, kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri dari 4 segmen. Yang pertama itu ada eksplorasi dan produksi atau E dan V oleh perusahaan minyak dan gas bumi atau disebut juga perusahaan minyak. Itu mengeksplor di dalam tanah untuk menemukan minyak dan gas bumi menggunakan drilling dan memisahkan antara minyak, gas, dan air setelah dibawa ke permukaan. Segmen yang kedua itu proses hidrokarbon, yaitu mendapatkan minyak mentah dan gas bumi melalui proses pemisahan tumbuhan-tumbuhan dan proses fluid hidrokarbon untuk mendapatkan produksi yang komersil. Segmen yang ketiga itu transportasi, distribusi, dan storage, yang mana petroleum dipindahkan dari area produksi ke minyak mentah yang belum diproses dan gas processing plants. Minyak mentah diangkut dengan pipa, truk, barge, dan tanker, sedangkan gas bumi diangkut dengan pipa. Yang keempat, ada retail dan pemasaran, di mana dipasarkan dengan berbagai varian produk yang belum diolah. Gas bumi liquid dan gas bumi sampai ke konsumen. Komite Prinsip Akuntansi Indonesia tanggal 4 Agustus 1990 mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 29 tentang akuntansi minyak dan gas bumi. Adapun latar belakang dikeluarkannya PSAK ini karena yang pertama, industri minyak dan gas bumi masih memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Kedua, pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan minyak dan gas bumi dalam laporan keuangan yang memerlukan standar akuntansi yang jelas. Yang ketiga, prinsip akuntansi Indonesia 1984 belum mengatur secara khusus perlakuan akuntansi untuk industri minyak dan gas bumi, maka sering terjadi perdebatan antara audit dan auditor. Keluarnya PSAK 29 ini disebabkan oleh berbagai hal yang menimbulkan kontroversi di kalangan perminyakan, terutama untuk menyangkut perlakuan akuntansi atas aktivitas dan biaya eksplorasi yang penuh dengan unsur spekulasi. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas mengenai full cost concept. Di Indonesia, metode full cost didasarkan pada teori atau single asset yang memandang bahwa semua kekayaan dari perusahaan minyak dan gas bumi sebagai suatu kesatuan aset di mana semua biaya sebelum mencapai tahap produksi dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi secara prorate. Menurut metode full cost concept, perlakuan akuntansi terhadap biaya pencarian dry hole, pemindahan hak penambangan, dan perhitungan amortisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya pencairan dry hole, yaitu biaya pengoboran sumur dry hole merupakan bagian dari perolehan seluruh cadangan yang dimiliki oleh perusahaan di suatu negara dan harus dikapitalisasi. Yang kedua, pemindahan hak penambangan,
yaitu meskipun hasil penjualan hak penambangan suatu lokasi berbeda dengan harga perolehannya, keuntungan atau kerugian dari penjualan tersebut biayanya tidak diakui karena lokasi yang dijual tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari total aset. Keuntungan diakui bila mana hasil penjualan lokasi melebihi nilai total aset, dan kerugian baru diakui kalau hasil penjualan total asetnya lebih kecil daripada biaya perolehannya. Untuk perhitungan amortisasi, yaitu amortisasi dari biaya cadangan tidak dihitung per kekayaan tetapi per negara. Selanjutnya akan membahas successful effort concept. Di Indonesia, metode successful effort concept didasarkan pada teori multiple asset yang dianggap kekayaan perusahaan yang tertanam dalam setiap cadangan sebagai kesatuan aset. Perlakuan akuntansi atas biaya eksplorasi dry hole, pemindahan hak penambangan dan dasar perhitungan amortisasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya eksplorasi dry hole. Biaya eksplorasi ini dibukukan sebagai beban karena kegiatan tersebut tidak menghasilkan cadangan yang ekonomis. Berhubung tiap cadangan merupakan aset yang terpisah, maka biaya dari sumur dry hole tidak dapat dianggap sebagai sebagian dari sumur lain yang menghasilkan. Untuk pemindahan hak penambangan, yaitu keuntungan atau kerugian dari pemindahan hak penambangan suatu cadangan diakui bila mana hasil daripada pemindahan hak penambangan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari biaya perolehan cadangan yang bersangkutan. Untuk perhitungan amortisasi, yaitu amortisasi biaya cadangan terbukti dihitung per kekayaan atau per cadangan. Selanjutnya, historical cost accounting. Berdasarkan Generally Accepted Historical Cost Method, ada dua metode yang dapat digunakan sebagai dasar perhitungan biayanya, yaitu Successful Effort Accounting dan Full Cost Accounting. Sehubungan dengan empat macam aktivitas dasar biaya yang menjadi isu utama dan sebagai dasar atau fundamental accounting adalah penggolongan biaya. Apakah biaya tersebut digolongkan sebagai expense atau capitalized. Dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, ada 4 komponen biaya-biaya yang umumnya terjadi pada perusahaan-perusahaan perminyakan, dan pencatatan dilakukan berdasarkan prasyarat yang ada pada akuntansi perminyakan. Yang pertama ada biaya akuisisi atau acquisition cost, yaitu adalah biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan usaha perusahaan untuk memperoleh properti atau hak untuk melakukan industri minyak dan gas bumi pada suatu kawasan atau area. Yang kedua ada biaya eksplorasi atau exploration cost. Biaya eksplorasi adalah biaya-biaya yang terjadi dalam usaha untuk mengeksplorasi atau mencari minyak dan gas bumi serta panas bumi pada suatu properti. Selanjutnya yang ketiga ada biaya pengembangan atau development cost. Biaya-biaya pengembangan adalah biaya yang terjadi dalam kaitannya dengan kegiatan-kegiatan untuk mempersiapkan atau mendapatkan proof reserve atau terdapat cadangan terbukti agar siap untuk diproduksi secara komersial. Selanjutnya yang keempat ada biaya produksi atau production cost. Biaya-biaya produksi adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan mengangkat atau lifting minyak, gas bumi, panas bumi, dan mineral-mineral lainnya ke atas permukaan tanah yang terdiri antara lain berbeban pengurasan tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga, pengumpulan dalam tangki penimbun, pemisahan antara minyak, gas bumi, dan endapan dasar air, treating atau pengolahan dan penyimpanan minyak dan gas bumi dalam tangki
penyimpanan untuk siap dipasarkan. Itu saja penjelasan mengenai apa itu akuntansi minyak dan gas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.